Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas tentang trik bagaimana cara cepat untuk mengimpor data penduduk. Jadi untuk aplikasi open source OpenSID ini dari teman-teman penggiat OpenSID, base data yang awal itu yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan melengkapi identitas desa, kemudian wilayah administratif desa. Jadi data dusunnya kita lengkapi semua dahulu. Setelah itu baru kita input data kependudukan. Jadi yang perlu kita siapkan awal adalah identitas desa, wilayah administratif, kemudian data kependudukan. Setelah data kependudukan kita masukkan, kita bisa menginput data penduduk. Namun pada saat import kadang teman-teman kesulitan, data penduduk itu kadang formatnya berbeda dengan yang dibutuhkan oleh OpenSID. Nah, di sini kita melihat bahwa di sini beberapa dusun sudah ada data, namun dusun lain belum ada. Alhamdulillah aplikasi OpenSID ini sangat memudahkan. Jadi kita bisa mengupload secara parsial tanpa merusak data sebelumnya. Di proses importnya nanti aplikasi ini akan memverifikasi data yang ganda maupun data yang berbeda sehingga tidak merusak data sebelumnya. Dia akan menimpa data yang sama dan menginput data yang baru. Di sini kita lihat ada 3 dusun yang belum di-upload, dan di sini kita lihat ada datanya. Data ini data mentah dari desa yang sudah ada. Kita akan sesuaikan sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi ada beberapa data penting yang harus ada, itu jenis kelamin, status perkawinan, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian agama, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari mana? Kita buka OpenSID-nya, kemudian kita ke menu penduduk, kemudian klik menu import export yang atas, pilih menu import penduduk. Kemudian ada 2 format, kita bisa download dan keduanya harus kita download. Yang pertama itu aturan dan contoh format data, dan yang kedua adalah contoh penduduk import. Jadi kita bekerja dengan 3 buah data nantinya. Setelah kita download, agar memudahkan, kita buat saja satu folder di desktop sehingga kita akan mudah nanti mencari dan menguploadnya. Nah, di sini kita paste. Nah, kita lihat ada 2 file. Contoh penduduk bisa langsung kita buka langsung. Sementara untuk format import LSM ini harus kita buka melalui Excel. Dari Excel kita pilih file, kita pilih open, kemudian kita browse ke folder desktop tadi, kemudian kita buka filenya. Jadi XLM ini harus di open dari Microsoft Excel. Nah, formatnya nanti seperti ini.
kita bisa simpan di sebelah kanan layar. Nah, untuk data penduduk bisa langsung kita klik dari foldernya saja, karena ekstensinya sudah terbaca dari Microsoft Excel. Nah, ini kita kecilin karena nanti kita ngerjainnya di belakang. Untuk importnya kita benahi data terlebih dahulu. Nah, di sini apa saja yang perlu kita perhatikan itu kita sesuaikan. Jadi dengan metode ini siapapun bisa mengerjakan data penduduk desa, meskipun yang awam terhadap aplikasi maupun tidak familiar dengan penggunaan laptop, Excel, dan aplikasi ini. Oke, kita mulai. Di sini kita punya data desa, jumlahnya sekitar 2000-an data. Kita ambil bagian seks atau jenis kelamin. Nah, di sini kita blok, kemudian kita klik find and select sebelah kanan atas. Kita pilih replace. Nah, di replace ini kita bisa copy, boleh dari tab import, boleh juga dari data aslinya, karena kita hanya perlu menyesuaikan atau merename dari kata laki-laki menjadi kode ID 1. Perlu diperhatikan bahwa proses rename ini akan mengubah beberapa kata lain di field lain. Jadinya sebaiknya kita menggunakan match case dan match entire cell contents agar hanya nilai yang sama, yang benar-benar sama yang akan terganti. Ini kita lihat laki-laki di sana, hurufnya kecil semua. Kita contohkan salah satunya, kita ganti menjadi huruf besar ya. Nah, kemudian setelah itu kita replace, karena kita cek match case sehingga laki-laki dengan font huruf besar tadi tidak akan terganti. Ini akan memudahkan tidak terjadinya perubahan data di tempat lain yang kita replace. Oke. Nah, yang terganti hanya huruf kecil, huruf besar tidak terganti. Beda halnya jika kita menghilangkan kata match case. Match case-nya kita hilangkan, maka semua yang hurufnya laki-laki, baik huruf besar ataupun huruf kecil, akan terganti. Dengan seperti ini sebenarnya metodenya akan lebih cepat, namun kadang akan merusak beberapa field lain atau kata lain. Contoh di status perkawinan, kita lihat status kawin itu belum kawin. Jika kita tidak klik match case, maka semua kata kawinnya nanti akan terganti. Kita contohkan kata kawin. Kita masukkan di replace. Angka 2, jadi kodenya angka 2. Kita replace all, maka seluruh tulisan yang ada kata kawinnya akan
ikut berubah. Jadi ada 1534 yang terganti dan datanya jadi rusak. Tadi kawin belum tercatat menjadi angka 2 belum tercatat. Disitulah pentingnya kita perlu menggunakan button match case. Jadi kita checklist, kemudian kita replace, maka yang akan terganti hanya yang tulisan kawin. Itu ada di bagian bawah karena huruf besar dan huruf kecilnya itu harus benar-benar sama. Nah, ini kawin kita lihat. Jadi akan terjadi 2 kali jika kita tidak memperhatikan hal ini. Nah, jika katanya terdiri dari 3 suku kata atau 2 suku kata, kita mulai dari suku kata yang terbanyak. Misalnya yang 3 suku kata itu belum kawin. Kita copy, kita match case, maka semua yang status belum kawin dengan kode 1 itu akan terganti hanya pada 2 kata itu saja. Yang lain tidak akan terganggu. Kemudian kita cek data lainnya dan kita sesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kode yang ada di format import. Jadi semua kita ganti, mulai dari pendidikan, pekerjaan, status kawin, kakak level dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian jenis kelamin. Kita ganti untuk perempuan, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita ganti dengan angka 2 untuk perempuan. Kita replace all, maka semua akan terganti. Nah, di sini pasti ada yang belum terganti karena ada yang besar maupun ada yang salah ketik atau typo. Kita search ke bawah, kita cek, cari, jangan sampai ada yang luput. Nah, ini perempuan, kita ganti. Kemudian huruf besar ini kita ganti juga. Kita cari yang lain lagi. Untuk mempercepat prosesnya, video ini saya skip dan saya lanjutkan ke pendidikan dan pekerjaan. Nah, sama halnya seperti pergantian jenis kelamin dan status tadi, kita merujuk kode yang ada. Untuk videonya saya percepat lagi agar tutorialnya tidak begitu panjang. Nah, di sini kita sudah membahas tentang kedudukan dalam keluarga. Semua kita ganti. Untuk bagian nick ini, jika nicknya kosong, kita isi angka 0 saja, sehingga nanti pada saat kita import ada pesan error dan bisa kita catat untuk diberikan kepada pihak terkait untuk membenahi data yang belum komplit. Kita copy semua,
Setelah semua datanya kita pindahkan, pekerjaan kita pindahkan, kita paste di pekerjaan. Nah, nanti di bagian bawah itu kan partinya ada yang belum terisi. Nah, kondisi itu kita cukup blok saja dulu bagian bawah, kemudian klik pojok kanan bawah, maka secara otomatis akan terisi sampai bawah. Warga negara Indonesia kita blok, kita klik kanan, maka dia akan secara otomatis terisi sampai di bawah. Begitupun dengan status, kita masukkan. Jadi tinggal memperhatikan bagian-bagian yang belum. Nah, untuk RT-nya bisa kita sesuaikan juga. Yang diperhatikan adalah jangan ada perubahan di kode sudut kiri atas. Untuk RW-nya karena tidak punya RW, kita samakan saja. Dan yang terpenting adalah dusunnya. Nah, dusun ini harus kita sesuaikan karena dia tidak akan terbaca di sistem sesuai dengan dusun apabila kita tidak sesuaikan dengan penamaannya. Di sini kita lihat dusun 5 Rambung. Nah, kita lihat di info desa wilayah administratif, kita lihat nama dusunnya adalah 5 Rambung. Kita copy, kita paste, kita sesuaikan hurufnya. Bisa juga kita klik double untuk tanda panah, tanda plus, dia akan terus ke bawah. Kemudian kita tinggal cari batas dusun 5 Rambung. Jadi ketelitian mengisi datanya akan menentukan kesuksesan importnya. Nah, di sini kita lihat dusun Rambung sampai line 164. Kita copy untuk dusun selanjutnya. Kita cek lagi bagian-bagian yang perlu, jangan sampai ada yang belum terinput. Setelah semuanya terisi, kita betul-betul memperhatikan bagian-bagian yang kosong karena ini nanti terkait dengan proses importnya. Setelah semua selesai, kita save, kita simpan, kemudian kita masuk ke bagian import data. Kita masuk ke website OpenSID, kemudian kita pilih kependudukan, kita pilih penduduk, kemudian kita import, kita klik bagian browse, kemudian cari filenya, contoh penduduk 5, nama filenya penduduk 5. Kita open, kemudian kita import.
Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti jika selesai, ada catatan pesan error, yang mana catatan pesan error itu bisa kita copy ke notepad dan nantinya kita berikan ke pihak KAUR pemerintahan atau yang berkompeten untuk membenahi data-data. Di sini ada 1580 data yang masuk dan gagal 56. Ini agar memudahkan, kita copy dulu, kemudian kita buka notepad, kita paste. Nanti ini tinggal kita kirimkan untuk dibenahi. Jadi kita bayangkan kalau harus nginput 2000 data dibanding memperbaiki dengan cara seperti ini. Nah, ini kita bisa cek beberapa bagian yang mungkin bisa disesuaikan. Itu bisa kita melihat lainnya. Ada baris nomor 4, nomor kata salah, kita cari baris nomor 4, kita lihat. Nah, ini kita bisa beri catatan. Tinggal kita beri catatan, misalnya nama atau nomor NIK-nya untuk dibenahi nanti oleh operator. Kita copy, kemudian dicatatkan, kita paste. Ini akan memudahkan teman-teman di desa untuk memperbaiki. Nah, setelah semua selesai, bisa kita import ulang jika ada perbaikan. Nah, sini terlihat bahwa 1564 data sudah berhasil. Kita cek di bagian penduduk, ini sudah masuk semua. Tinggal dibenahi beberapa bagian yang mungkin belum valid. Mungkin segitu dulu tutorial hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan ke teman-teman operator desa agar bisa saling melengkapi untuk membenahi data awal, karena progres dari OpenSID ini data dasarnya adalah data penduduk. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kontak Telegram yang saya sertakan di deskripsi video. Insya Allah saya siap bantu baik via remote maupun memberi pandangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.